Silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut. Melihat kekuatan dari pria tua itu, tentu saja membuat Lin Xiu terkejut dan berkata, pria tua ini, seharusnya dia adalah seorang seniman bela diri tingkat 7 kan? Lalu berkata di dalam hatinya, skill mata penilai milikku tidak dapat mengidentifikasinya, setidaknya, dia adalah seniman bela diri tingkat 7. Kemudian, pria tua itu berkata, kalian tidak perlu swaspada ini terhadap Pak Tua ini, target Pak Tua ini hanyalah burung kristal es itu, aku tidak tertarik pada kalian para anak kecil. Aku ingin bertanya pada kalian, sudah berapa lama burung kristal es ini muncul, apakah ada yang bertarung melawannya sebelumnya? Lin Xiu menjawab, sebelumnya, tampaknya burung itu selalu tertidur lelap. Tadi ada seseorang yang menggunakan pesawat terbang menyerangnya, dan membuatnya terbangun. Maksudmu, ada seseorang yang dengan sengaja membangunkan burung itu, hingga menjadi marah seperti ini. Ucap Pak Tua itu, sambil melihat ke arah burung kristal es yang terlihat sedang marah. Kemudian, Pak Tua itu dan para bawahannya terbang, menuju ke arah burung kristal es menggunakan jetpack, dan berkata, ayo semuanya, kita serang bersama-sama. Melihat itu, tentu saja, Lin Xiu pun tidak berharap banyak kepada mereka, dan berkata, hanya dengan 5 orang saja, mereka berani menyerang burung kristal es itu, bukannya itu sama saja dengan bunuh diri. Kemudian, burung kristal es itu langsung mengalihkan pandangannya, ke arah si Pak Tua dan para bawahannya, yang terbang mendekatinya. Lalu, burung kristal es itu langsung mengeluarkan suara yang sangat keras, dan diarahkan ke arah si Pak Tua beserta bawahannya, yang berusaha mendekat ke arahnya. Setelah itu, burung kristal es pun menyerang mereka, menggunakan kristal-kristal es yang sangat tajam, dan melesat dengan cepat ke arah si Pak Tua dan yang lainnya. Melihat itu, si Pak Tua pun menginstruksikan para bawahannya untuk menyerang balik, dan berkata, cepat, serang kristal-kristal es itu menggunakan tembakan laser cannon. Lalu, kapal induk yang mereka naiki pun langsung bersiap, untuk menembakkan laser cannon ke arah burung kristal es itu, setelah mendapat perintah dari si Pak Tua. Dan dengan cepat, tembakan laser cannon pun melesat dengan cepat ke arah kristal-kristal es, yang ditembakkan oleh burung kristal es itu, dan mengenai tubuhnya dengan telak, sehingga, membuat burung kristal es itu meraung kesakitan dengan keras. Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut melihatnya, dan berkata, mereka benar-benar menggunakan laser cannon K-17 milik militer, dan juga, itu adalah serangan berskala besar. Kemudian, tembakan laser cannon dari kapal induk yang lain pun, menyerang burung kristal es itu dari berbagai arah, dan ledakan yang besar pun terjadi di sana. Lalu, si Pak Tua itu berkata, burung kristal es itu sudah terluka parah, saudara-saudaraku, ayo, kita bunuh dia. Para bawahannya menjawab, semuanya, ayo kita serang burung kristal es itu bersama-sama. Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut melihatnya, dan berkata, ini tidak mungkin kan, makhluk berevolusi tingkat 8 itu sudah berakhir, hanya dengan serangan laser cannon K-17 dari mereka. Luo Yi menjawab, mereka yang dapat mengoperasikan laser cannon K-17, pasti merupakan anggota aliansi militer. Cih, mereka hanya sekelompok orang yang hanya bergantung pada teknologi tinggi. Sementara itu, burung kristal es itu pun terlihat kewalahan dan melemah, setelah diserang terus-menerus menggunakan laser cannon K-17 dari berbagai arah. Kemudian, burung kristal es itu menjadi sangat marah, dan kembali mengeluarkan suara yang keras, dengan dibarengi energi spiritual yang mengerikan, dan membuat suasana di sana menjadi mencekam. Dan orang-orang yang sedang terbang di udara menggunakan jetpack pun terkena efek energi spiritual burung kristal es itu, sehingga, mereka pun terpental sambil berteriak dengan keras. Salah seorang dari mereka berkata, bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan sebesar itu, setelah diserang habis-habisan. Melihat itu, si Pak Tua berkata, dasar binatang sialan, dia bahkan tahu caranya untuk menunjukkan kelemahannya dengan sengaja kepada kita, agar kita mendekatinya dan dia pun langsung melancarkan serangan balik. Dan Pak Tua itu pun terus memerintahkan kepada para pilot yang berada di kapal induk, untuk terus-menerus menembakkan laser cannon ke arah burung kristal es itu,
karena serangan sebelumnya belum cukup untuk melumpuhkannya. Kemudian, semua kapal induk pun mengisi ulang energi untuk kembali menembakkan laser cannon K-17 ke arah burung kristal es, karena serangan sebelumnya tidak mempan. Dan tanpa perlu menunggu waktu yang lama, tembakan laser cannon K-17 kembali ditembakkan ke arah burung kristal es yang sedang mengamuk itu. Tapi, burung kristal es itu tidak tinggal diam saja seperti sebelumnya, dan sekarang dia mengeluarkan pusaran angin yang bercampurkan energi spiritual untuk melancarkan serangan balik. Dan dengan cepat, burung kristal es itu menembakkannya ke kapal-kapal induk yang berada di atap gedung, karena terus-menerus menyerangnya. Kemudian, kapal-kapal induk yang berada di atap gedung pun langsung meledak, setelah terkena serangan pusaran angin dari burung kristal es itu. Melihat itu, ekspresi wajah dingin Luo Yi tidak berubah sama sekali, dan berkata, "Senjata militer, semuanya sudah dihancurkan, pertunjukan yang menarik baru saja dimulai." Lin Xiu menambahkan, selain militer, para seniman bela diri lainnya juga datang begitu cepat. Lalu, terlihat seorang seniman bela diri yang berlari ke sana dengan cepat, sambil berkata, "Haha, ini kesempatan bagus. Ayo, kita mulai menyerangnya," ucap seorang pria, dengan tubuh tinggi besar. Dan teman-temannya pun langsung menerjang ke arah burung kristal es itu, setelah mendapat perintah dari pria bertubuh besar tersebut. Tapi, burung kristal es itu masihlah sangat kuat, meskipun sebelumnya sudah terkena tembakan laser cannon K-17, dan berhasil mementalkan semua seniman bela diri yang menerjang ke arahnya. Lalu, pria besar itu langsung menerjang, tepat ke atas tubuh burung kristal es untuk melancarkan serangan, dan berkata, "Jangan takut, teruslah menyerang. Asalkan kita bisa mengalahkannya, bulu kristal di tubuhnya juga sangat berharga." Dan pria besar itu berhasil melancarkan serangannya ke punggung burung kristal es, tetapi burung kristal es itu hanya menatap ke arah pria besar itu dengan tatapan yang dingin. Kemudian, burung kristal es itu menjadi sangat marah dan kembali mengepakkan sayapnya untuk mengeluarkan serangan pusaran angin miliknya. Lalu, pria besar yang menyerang punggungnya pun langsung terpental, dan terombang-ambing di udara, setelah tubuhnya terseret oleh pusaran angin, yang dikeluarkan oleh burung kristal es tersebut. Dan serangan pusaran angin yang dikeluarkan oleh burung kristal es itu, menghantam salah satu bangunan yang ada di sana, sehingga, ledakan yang besar pun terjadi di tempat itu. Melihat itu, Lin Xiu pun terkejut, dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari makhluk evolusi tingkat 8, kekuatan satu serangannya saja sekuat ini." Sementara Luo Yi, dia terlihat tidak peduli dengan kejadian yang terjadi di sana, dan duduk di lantai sambil mengeluarkan kristal es miliknya, lalu berkata, "Masih ada banyak waktu, kita bisa istirahat dulu sejenak." Makhluk evolusi tingkat 8 dengan ukuran tubuh yang besar seperti ini, orang-orang ini mungkin harus bertarung selama 3 hari, bahkan jika mereka mengepungnya sekalipun. "Astaga, kau bilang butuh waktu bertarung selama itu," ucap Lin Xiu, sambil melihat ke medan pertempuran, yang sedang terjadi ledakan di mana-mana. Kemudian, Luo Yi membayangkan pertarungan dengan makhluk berevolusi yang berukuran besar, dan berkata, "Yah, ketika aku berusia 10 tahun, aku bersama keluargaku, kami melawan makhluk Golden Flame Earthbound tingkat 9, dan bertarung selama seminggu penuh." Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut mendengarnya, dan berkata, "Apa katamu, kau pergi untuk membunuh makhluk berevolusi tingkat 9, saat kau masih berusia 10 tahun? Luo Yi menjawab, "Saat itu aku masih kecil, hanya keluargaku saja yang bertarung. Sementara aku hanya berada di samping untuk mengamati, agar mendapatkan pengalaman bertarung." Lin Xiu kembali berkata, "Ratusan seniman bela diri di sini berjuang dengan susah payah, untuk menyerang makhluk berevolusi tingkat 8, namun keluargamu malah berhasil membunuh makhluk berevolusi tingkat 9, dan masih membawamu yang masih kecil, untuk menonton sambil makan semangka di pinggiran. Keluarga immortal macam apa keluargamu itu?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Sepertinya, aku secara tidak sengaja berkenalan dengan wanita kecil kaya yang luar biasa." Kemudian, Luo Yi mengeluarkan beberapa kristal yang beratribut es dan juga air untuk diserap Lin Xiu, guna menekan energi bunga lotus api yang ada di dalam tubuhnya. Setelah menyerapnya dalam waktu yang cukup lama, Lin Xiu pun merasa kelelahan dan mengantuk, karena hanya diam saja dan menyerap kristal yang diberikan oleh Luo Yi kepadanya.
Lalu, Lin Xiu kembali melihat ke arah burung kristal es, yang masih bertarung dengan para seniman bela diri yang ada di sana, dan berkata, "Ternyata benar yang kau katakan, pertarungannya sudah berlangsung selama sehari satu malam. Dan di sana pun sudah bergelimpangan mayat-mayat dari seniman bela diri yang tewas dalam pertarungan, sementara yang masih hidup terus berjuang, dan berkata, 'Cepat terus serang dia, burung kristal es ini sudah mencapai batasnya.'" Mendengar itu, Lin Xiu pun hanya mengerutkan alisnya, karena dia tahu bahwa burung kristal es itu belum mencapai batasnya, dan berkata, "Cih, dia benar-benar tahu cara membangkitkan semangat orang lain, bahkan orang idiot pun bisa melihat bahwa burung kristal es itu sama sekali belum kehabisan tenaganya." Kemudian, terlihat tembakan laser yang mengenai burung kristal es itu, dan membuatnya meraung kesakitan dengan keras. Lalu, muncullah beberapa pesawat induk di atas kepala Lin Xiu, yang baru datang ke medan pertempuran. Lin Xiu berkata, "Oh, orang-orang dari pasukan aliansi datang lagi, sepertinya, mereka juga membawa perlengkapan yang lebih baik." Kemudian, beberapa pesawat induk yang baru datang ke sana pun, langsung menembaki burung kristal es itu bersama-sama, sehingga, ledakan yang besar pun terjadi di sana. Melihat itu, Lin Xiu berkata, "Senjata berteknologi tinggi militer, yang bergabung dengan para prajurit tingkat tinggi ini, bukankah itu akan mempercepat pembunuhan burung kristal es itu? Lalu, kapan kita akan mulai bergerak?" Luo Yi menjawab, "Tidak perlu terburu-buru, kita akan menembak burung yang terbang paling depan. Kita akan bunuh orang yang telah merencanakan semua ini, karena dia membangunkan burung kristal es itu. Kita tunggu orang yang bersembunyi di kegelapan, agar mereka bergerak lebih dulu." Ucap Luo Yi, sambil melihat ke area di sekitar sana, yang terlihat cukup hening. Kembali lagi ke pertarungan, di mana tubuh burung kristal es itu terpental, setelah diserang bersamaan oleh pesawat induk yang baru datang ke sana. Dan tubuh burung kristal es yang besar itu pun menghantam tanah dengan keras, sehingga, terciptalah kepulan asap yang sangat tebal di sana. Tentu saja, orang-orang yang menyerangnya pun berteriak untuk merayakan kemenangan mereka, dan berkata, "Haha, akhirnya kita berhasil membunuhnya. Bagus sekali, akhirnya kita menang, ini hebat sekali," ucap mereka, dengan sangat senang. Lalu, orang-orang itu pun turun, dan langsung menghampiri tubuh burung kristal es, yang sudah berhasil mereka jatuhkan sebelumnya. Kemudian, orang bertubuh besar itu berkata, "Sesuai dengan kesepakatan, aku hanya akan mengambil kristalnya, semua bahan lain dari burung kristal es ini adalah milik kalian." Lalu, pria besar itu langsung memenggal leher burung kristal es menggunakan kapak miliknya, untuk mengambil kristal core yang ada di dalam tubuh burung kristal es tersebut. Dan terlihatlah kristal core tingkat 8, yang menyatu dengan jantung makhluk itu, dan membuat orang-orang terkejut melihatnya. Mereka berkata, "Apakah ini yang dinamakan kristal core tingkat 8? Aku seumur hidup belum pernah melihat kristal tingkat 8 seperti ini sama sekali. Dengan adanya kristal ini, setidaknya, 10 tahun ke depan kita tidak perlu bersusah payah untuk mencari uang," ucap pria besar itu, dengan penuh semangat. Kemudian, datanglah seseorang yang berlari ke sana, dia berkata, "Saudara-saudaraku semuanya mati, kenapa malah kau yang mengambil kristalnya? Kristal itu adalah milikku." Mendengar itu, si pria besar hanya menatapnya dengan senyum sinis, dan berkata, "Hoho, hanya kau seorang diri saja, mau mengambil kristal core tingkat 8 ini dariku." Lalu, tiba-tiba saja terlihat sinar laser yang mengarah ke tempat mereka berada, dengan sangat cepat. Dan sinar laser itu tepat mengarah ke orang yang berlari tadi, dan membuat si pria besar terkejut melihatnya, karena tubuh orang itu jadi berlubang, dan langsung tewas seketika. Tentu saja, pria besar itu langsung berdiri dan melihat ke atas, untuk memastikan apa yang sedang terjadi di sana, dan berkata, "Apa-apaan ini, kenapa mereka malah membunuh satu sama lain?" Lalu, pesawat induk yang mengepung mereka di udara menggunakan pengeras suara, dan berkata, "Semua seniman bela diri yang merampas properti aliansi, akan ditembak mati tanpa pandang bulu. Serahkan kristalnya kepada kami, dan kami tidak akan menyalahkan kalian atas apa yang sudah terjadi." Mendengar itu, si pria besar pun langsung memegang kapaknya erat-erat karena merasa sangat marah, karena dirinya dikhianati oleh pasukan aliansi. Karena tidak ada jawaban dari para seniman bela diri itu,
pesawat induk pun langsung bersiap untuk menembakkan laser cannon K-17, dan kembali berkata, "Dasar, kalian tidak tahu caranya menghargai kebaikan seseorang." Dan tanpa pandang bulu, pesawat-pesawat induk pun langsung menembakkan laser cannon K-17 ke arah para seniman bela diri, yang berada di sekitar tubuh burung kristal es, dan ledakan yang besar pun terjadi di sana. Tapi, si pria besar itu yang merupakan seniman bela diri tingkat tinggi, dia tidak mau menyerahkan kristal tingkat 8 begitu saja, dan melancarkan serangan balik, sambil berkata, "Pasukan aliansi sialan itu, ternyata mereka mencoba merampok kristal milikku ini, dasar para bajingan sialan, pergilah ke neraka." Kemudian, pertarungan antara pasukan aliansi melawan para seniman bela diri pun tidak dapat terhindarkan, dan mereka bertarung dengan sengit, untuk memperebutkan kristal core tingkat 8. Melihat itu semua, Lin Xiu yang memperhatikan pertarungan mereka dari kejauhan pun berkata, "Haha, akhirnya mereka mulai bertarung juga." Luo Yi menjawab, "Bersiaplah untuk bertarung kapan saja." Kemudian, di saat Lin Xiu sedang memperhatikan pertarungan yang sedang terjadi di hadapan mereka, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil mereka berdua, dan berkata, "Saudara Lin, Saudari Luo Yi, ketua kelas, akhirnya kami menemukan kalian." Rupanya, itu adalah suara dari Zhang Yin dan yang lainnya, yang berhasil menemukan tempat Lin Xiu berada. Tentu saja, kedatangan mereka membuatnya senang, dan Lin Xiu pun berkata, "Ternyata Zhang Yin dan yang lainnya, baguslah, aku senang kalian semua baik-baik saja." Li Ping berkata, "Kami mencari kalian di tengah kabut tapi, malah tersesat ke wilayah burung besar itu dan hampir mati." Zhang Yin menambahkan, "Untungnya, Lei Lei memiliki mata yang tajam, dia melihat kalian di atas gedung, dan lalu kami datang kemari." Lin Xiu menjawab, "Yang terpenting kalian semua baik-baik saja. Para murid dari Akademi Divine Sanctuary lainnya seharusnya sudah menarik diri, jadi, kalian juga harus kembali." Mendengar itu, Zhang Yin pun merasa bingung, dan bertanya, "Saudara Lin, apakah kau dan juga saudari Luo Yi tidak akan kembali?" Lin Xiu menjawab, "Yah, kami sekarang tidak akan pergi dari tempat ini, karena ada sesuatu yang ingin kami lakukan." Zhang Yin kembali berkata, "Mungkinkah kalian tidak mungkin mencoba merampok kristal tingkat 8 itu kan? Mereka semua adalah seniman bela diri tingkat 6 dan 7. Luo Yi menjawab, "Kristal itu, kami harus mendapatkannya, jika tidak, Lin Xiu kemungkinan tidak akan bisa bertahan, hingga dia kembali ke Akademi Divine Sanctuary. Kristal itu memiliki atribut es, itu mampu mensintesis energi bunga lotus api, yang ada di dalam tubuh Lin Xiu." Zhang Yin pun merasa sedih mendengarnya, dan berkata, "Saudara Lin, apakah itu benar?" Lei Lei menambahkan, "Aku pikir, ketua kelas sudah mencerna semua energi bunga lotus apinya." Li Ping juga berkata, "Ketua kelas menyerap bunga lotus api secara tidak sengaja karena dia ingin menyelamatkan kami, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya." Lin Xiu menjawab, Sudahlah, kalian harus segera mundur. Jangan ganggu kami saat merebut barang dari mulut harimau tua." Kemudian, meskipun dengan berat hati, Zhang Yin pun pergi meninggalkan mereka, dan berkata, "Baiklah, kami di sini bukan untuk menghalangi kalian, tolong kalian jangan bertindak gegabah, dan berhati-hatilah." Lei Lei menambahkan, "Ketua kelas, Luo Yi, kalian berhati-hatilah." Sementara itu, korban pun mulai berjatuhan di antara pasukan aliansi dan para seniman bela diri, yang sedang memperebutkan kristal core tingkat 8. Kemudian, terlihat kapak yang merupakan milik pria besar yang tadi, yang menandakan bahwa dirinya masih hidup. Dan terlihatlah sosok pria besar itu, dengan mata yang merah menyala, sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, di antara tumpukan mayat-mayat para seniman bela diri yang ada di sana. Sementara itu di tempat lain, Zuo Qixing yang memperhatikan pertempuran mereka pun melihat peluang di sana, dan berkata, "Hoho, sudah hampir waktunya bagiku untuk bergerak. Cukup gunakan ini saja," ucap Zuo Qixing, sambil memegang granat di tangannya, dan cerita pun bersambung. Cerita berlanjut, Lin Xiu dan Luo Yi pun pergi ke tempat pria besar itu berada, karena pria besar itu berhasil memenangkan pertarungan, untuk memperebutkan kristal core tingkat 8. Dan di tengah kekacauan itu, Zuo Qixing melemparkan bom asap, sehingga Lin Xiu bisa mencuri kristal core tingkat 8, dan melarikan diri ke dalam gorong-gorong. Lin Xiu berkata,
Sepertinya, bos-bos besar itu tidak mengejar kita. Hehe, berkat hantu sialan yang melempar bom asap, tidak hanya membantu kita menciptakan suasana yang bagus, tapi juga memblokir serangan pisau untuk kita. Tidak disangka, kristal core tingkat 8 semudah ini untuk didapatkan. Ucap Lin Xiu, sambil memegang tasnya, setelah berhasil mendapatkan kristal core tingkat 8. Tapi, di saat Lin Xiu mengambil kristal core tingkat 8 di tasnya, dia terkejut, melihat apa yang ada di dalamnya. Ternyata, bukan kristal core tingkat 8 yang ada di dalam tasnya, tetapi, malah sebuah telur yang besar. Lin Xiu berkata, "Sialan, benda apa ini, di mana kristal core tingkat 8 milikku?" Melihat itu, Luo Yi pun langsung menghela nafas, dan bertanya, "Apa kau buta? Kenapa kau malah mencuri telur burung kristal es?" Lin Xiu menjawab, "Bukan begitu, aku jelas-jelas mencuri kristalnya. Benda ini, apa gunanya? Apakah untuk membuat nasi goreng telur menyayat hati?" Luo Yi kembali berkata, "Ini adalah telur dari burung kristal es tingkat 8, ada kemungkinan akan menetas menjadi burung kristal es, kau bisa melatihnya untuk menjadi tungganganmu." Mendengar itu, Lin Xiu pun langsung membayangkan dirinya saat menaiki burung kristal es, dan menjadi penguasa udara. Lalu berkata, kedengarannya itu tidak buruk juga, karena aku akan kelihatan lumayan keren." Kemudian, Luo Yi memberikan kristal core tingkat 8 kepada Lin Xiu, karena dirinya yang mengambilnya, waktu terjadi kekacauan karena bom asap yang dilemparkan Zuo Qixing. Luo Yi berkata, "Ini ambillah, dan cepat serap sekarang juga." Tentu saja, Lin Xiu pun sangat senang melihatnya, dan berkata, "Haha, ternyata kau berhasil mencurinya, kapan kau mengambilnya, kenapa aku sedikit pun tidak mengetahuinya?" Luo Yi menjawab, "Jangan banyak bicara omong kosong lagi, cepat seraplah sekarang juga." Sementara itu, di tempat tubuh burung kristal es berada, Zuo Qixing dan yang lainnya mencari kristal core tingkat 8, setelah melemparkan bom asap di sana untuk mencurinya. Luo Xiaoqi berkata, "Tuan muda Zuo, bagaimana? Apakah kau sudah berhasil mendapatkannya?" Zuo Qixing menjawab, "Sialan, kristal core tingkat 8 itu sudah dicuri orang lain." Luo Xiaoqi pun terkejut mendengarnya, dan berkata, "Apa katamu? Kristal core tingkat 8 itu sudah dicuri orang lain?" Kemudian, Zuo Qixing mengambil radar dari dalam tasnya, dan berkata, "Tapi tenang saja, menemukan mereka itu sangat mudah, karena aku punya radar ini." Luo Xiaoqi pun bertanya, "Tuan muda Zuo, benda apa itu?" Lalu, Zuo Qixing mengaktifkan radar itu, dan kembali berkata, "Ini adalah detektor kristal terbaru, dapat mendeteksi kristal baik yang berada di dalam tubuh makhluk berevolusi, maupun yang sudah dikeluarkan. Lihat titik-titik merah pekat ini, itu adalah kristal di dalam tas kita, sedangkan ini adalah kristal yang tersebar di dalam tubuh makhluk evolusi di sekitar sini." Melihat itu, Luo Xiaoqi pun merasa kagum, dan berkata, "Ini luar biasa, sejak kapan kau memiliki benda canggih seperti ini?" Lalu, Zuo Qixing pun terkejut, karena melihat titik merah di radarnya, yang berada tidak jauh dari tempatnya berada, dan berkata, "Ketemu, titik merah paling terang ini adalah kristal core tingkat 8, ternyata, mereka belum lari terlalu jauh." Kemudian, Zuo Qixing pun langsung bergegas menuju ke tempat kristal core tingkat 8 itu berada, dan berkata, "Ayo, cepat kita pergi ke tempat itu, dan ambil kembali kristalnya." Sementara itu, Lin Xiu sedang menyerap kristal core tingkat 8-nya, untuk menekan energi bunga lotus api di dalam tubuhnya, dan membuat energi api di dalam tubuhnya mengalir ke sebelah kanan, sedangkan energi es yang diserap dari kristal core tingkat 8 itu mengalir sebelah kiri. Lin Xiu berkata di dalam hatinya, "Sialan, sensasi asam menyegarkan dari kombinasi es dan api ini, membuat aku hampir mati di tempat." Namun, energi bunga lotus api di dalam tubuhku yang terus-menerus dinetralkan oleh energi es dari kristal core tingkat 8 ini, malah mempercepat kecepatan penyerapanku. Lalu, muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat kepada player, Anda berhasil naik level Anda saat ini adalah level 22. Melihat itu, tentu saja membuat Lin Xiu senang, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Bagus sekali, sekarang aku sudah naik level lagi dengan secepat ini." Sementara itu, Luo Yi merasakan ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka,
di saat Lin Xiu sedang menyerap energi dari kristal core tingkat 8 itu. Rupanya, itu adalah kawanan zombie, yang merasakan hawa keberadaan mereka. Luo Yi berkata, "Sialan, karena burung kristal es yang marah sudah mati, para zombie ini kembali ke sini lagi." Kemudian, Luo Yi langsung menerjang ke arah mereka untuk menghabisinya, dan kembali berkata, "Kau fokus saja menyerap kristalnya, aku akan mengurus para zombie ini." Lalu, setelah bertarung cukup lama, akhirnya, Luo Yi pun berhasil menghabisi para zombie yang datang ke sana seorang diri. Luo Yi pun beristirahat sejenak, dan berkata, akhirnya semua terselesaikan, aku tidak menyangka jumlahnya sebanyak ini." Kemudian, Luo Yi memperhatikan Lin Xiu yang fokus menyerap kristal es tingkat 8 itu, dan berkata di dalam hatinya, "Entah berapa banyak yang telah dia serap, tapi rasanya, energi bunga lotus api dalam tubuhnya sudah cenderung stabil." Lalu, Luo Yi pun langsung menoleh ke arah belakang, karena ada seseorang yang berkata, "Benar-benar tidak disangka, aku tidak percaya, kalianlah yang telah mencuri kristal core tingkat 8-nya. Rupanya, itu adalah Zuo Qixing dan yang lainnya, yang bisa datang ke sana dengan cepat, karena memiliki radar yang menunjukkan lokasi kristal core tingkat 8, yang sedang diserap oleh Lin Xiu." Zuo Qixing berkata, "Luo Yi, demi nama baik kedua keluarga kita yang dulunya adalah teman dekat, asalkan kau mau mengembalikan kristal core tingkat 8 itu kepadaku, aku akan membiarkan kalian pergi." Lalu, Luo Xiaoqi yang menyadari bahwa kristal tingkat 8 yang sedang diserap oleh Lin Xiu, dia langsung berteriak dengan keras memberitahu Zuo Qixing, dan berkata, "Tuan muda Zuo, anak itu sedang menyerap kristal core tingkat 8-nya. Tentu saja, Zuo Qixing langsung melihat ke arah Lin Xiu, yang sedang fokus menyerap kristal core tingkat 8, dan berkata, "Apa kau bilang, beraninya sampah sepertinya menyerap kristal milikku? Aku akan menghentikan Luo Yi, Luo Xiaoqi, kalian pergi dan ambillah kristal core tingkat 8-nya." Ucap Zuo Qixing, kepada teman-temannya. Kemudian, Luo Xiaoqi dan temannya pun langsung berlari menuju ke arah Lin Xiu, untuk mengambil kembali kristal core tingkat 8 yang sedang diserapnya, dan berkata, "Baiklah Tuan Muda Zuo, serahkan tugas itu kepada kami." Tentu saja, Luo Yi tidak tinggal diam. Melihat Luo Xiaoqi yang berusaha mengambil kristal core tingkat 8 dari Lin Xiu, dan langsung menerjang ke arahnya, sambil berkata, "Jika kau berani menyentuhnya, maka, kau akan mati." Lalu, Zuo Qixing pun langsung menyerang Luo Yi, yang mencoba menghentikan temannya, dan berkata, "Dengan adanya aku di sini, kau tidak akan bisa menghentikan mereka. Kristal core tingkat 8 itu, aku Zuo Qixing yang akan mengambilnya." Ucap Zuo Qixing, sambil terus memojokkan Luo Yi. Sementara itu, Luo Xiaoqi sudah berada di hadapan Lin Xiu, dan bersiap untuk mengambil kristal core tingkat 8 yang sedang diserapnya, lalu berkata, "Kristal core tingkat 8 bukanlah sesuatu yang bisa diserap oleh sampah sepertimu, serahkan kepadaku sekarang juga." Tapi, di saat Luo Xiaoqi dan temannya akan mengambil kristal core yang sedang diserap oleh Lin Xiu pun langsung mencengkram kedua tangan orang itu dengan keras. Lin Xiu berkata, "Hanya mengandalkan kemampuan kalian berdua, ingin mencuri kristal core tingkat 8 ini dariku, jangan bermimpi." Tentu saja, kedua orang itu langsung berteriak kesakitan dengan keras, karena masing-masing dari mereka terkena energi api dan es milik Lin Xiu, yang sedang menyerap kristal core tingkat 8 itu. Kemudian, Lin Xiu pun langsung menghempaskan mereka berdua ke udara, dan persiapan untuk melancarkan serangan balik. Setelah itu, Lin Xiu mengambil tombak Black Owl miliknya, dan berhenti sejenak menyerap kristal core tingkat 8 itu, karena situasi di sana sedang tidak kondusif. Lalu, Lin Xiu memasang kuda-kuda untuk mengeluarkan teknik tombak burung phoenix miliknya, dan menyerang mereka berdua yang sedang terpental ke udara. Kemudian, Lin Xiu menyerang mereka berdua, menggunakan teknik tombak burung phoenix yang sudah di-upgrade dengan energi bunga lotus api yang telah diserap olehnya. Melihat itu, mereka berdua pun langsung berusaha menghindarinya, dan berkata, "Teknik bela diri api ini panas sekali, cepat menghindar." Tak cukup sampai di situ, Lin Xiu pun mengeluarkan teknik yang baru dikuasainya, setelah menyerap kristal core tingkat 8, yang bernama teknik tombak hujan es ke arah mereka. Lalu, Lin Xiu pun melubangi atap gorong-gorong itu,
karena hanya akan membuang waktu saja, jika meladeni Zuo Qixing dan yang lainnya, di saat dirinya tidak memiliki waktu banyak, untuk dapat menyerap kristal core tingkat 8 sepenuhnya. Setelah lubangnya cukup besar, Lin Xiu pun langsung meraih tangan Luo Yi untuk pergi meninggalkan tempat itu, dan berkata, "Ayo, kita pergi dari sini terlebih dahulu." Dan mereka berdua pun berhasil pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan Zuo Qixing dan yang lainnya, yang tidak sempat mengejar mereka, setelah mencoba menghindari serangan Lin Xiu sebelumnya. Luo Xiaoqi berkata, "Sialan, jangan biarkan mereka melarikan diri. Ayo kita segera naik, dan kejar mereka." Sementara itu, Zuo Qixing yang terlihat kesal kembali memeriksa radar miliknya, dan berkata, "Sialan, kenapa tidak ada titik merah pekat di layar, yang menunjukkan keberadaan kristal core tingkat 8 itu? Apakah karena sebagian besar energi kristal core tingkat 8 itu sudah diserap olehnya, tapi bagaimana mungkin, dia bisa menyerapnya secepat ini?" Luo Xiaoqi pun bertanya, "Tuan Muda Zuo, jika keberadaan kristal core tingkat 8 itu tidak bisa dilacak, lalu, apa yang harus kita lakukan?" Mendengar itu, Zuo Qixing menjadi tambah kesal, dan langsung membanting radar miliknya, hingga hancur berserakan di lantai. Kemudian, sambil menatap ke arah lubang yang dibuat oleh Lin Xiu, Zuo Qixing berkata, "Lin Xiu, Luo Yi, tunggu saja, aku akan segera datang kepada kalian." Sementara itu, Lin Xiu dan juga Luo Yi yang melarikan diri dari sana, mereka pergi ke area hutan, dan menemukan sebuah pondok yang terbengkalai, lalu memutuskan untuk beristirahat di sana. Di dalam sana, Lin Xiu kembali melanjutkan menyerap kristal core tingkat 8 itu, dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat kepada player, Anda berhasil naik level, level Anda saat ini adalah level 23, selamat kepada player, Anda berhasil naik level, level Anda saat ini level 24, selamat kepada player, Anda berhasil naik level, level Anda saat ini level 25. Selamat kepada player, Anda mendapatkan 4 tiket gacha gratis, selamat kepada player, Anda telah mendapatkan 94 poin potensial." Tentu saja, Lin Xiu pun senang melihatnya, dan berkata di dalam hatinya, "Tanpa diduga, aku berhasil menyerap kristal core tingkat 8, dan aku telah naik level 3 kali berturut-turut hanya dalam waktu semalam saja." Sistem, alokasikan 42 poin potensial ke status kekuatan, 30 potensial ke fisik, 22 poin potensial kepada kecepatan. Status window Lin Xiu saat ini adalah, player, Lin Xiu, level 25, kekuatan 421 menjadi 463, fisik 178 plus 50, 208 plus 50, kecepatan 101, kekuatan tempur 4650 menjadi 5124, seorang seniman bela diri tingkat keempat, skill pasif meningkatkan atribut fisik sebesar 50 poin. Skill aktif diantaranya, mata penilai, rage fury, menyamar, dan melahap. Dan tak lama kemudian, muncul lagi notifikasi yang mengatakan, "Selamat kepada player, Anda telah menjadi seorang seniman bela diri tingkat kelima." Skill pasif seniman bela diri tingkat kelima adalah, saat diserang, ada peluang 30%, untuk menahan kerusakan sebesar 50%, selamat kepada player, Anda telah membuka kunci Gen Order tahap kedua. Selamat kepada player, karena telah memperoleh keterampilan baru, cermin bayangan. Skill cermin bayangan adalah, bayangan Anda dapat muncul saat menggunakan skill ini, bayangan dengan 30% kekuatan tempur tubuh Anda, akan bertahan selama 30 detik, waktu cooldownnya 12 jam. Lin Xiu pun tidak percaya melihat itu semua, dan berkata di dalam hatinya, "Kekuatan tempur yang konversif akhirnya melebihi 5000 poin, aku juga telah menjadi seorang seniman bela diri tingkat 5, dan juga membuka kunci Gen Order tahap kedua, serta memperoleh skill baru." Setelah mendapatkan gelar seniman bela diri tingkat kelima, meskipun kekuatan fisiknya lebih sedikit 50 poin, tetapi, aku mendapat peluang 30%, untuk menahan kerusakan sebesar 50%, itu dapat menyelamatkan nyawaku di saat-saat kritis. Kemudian, Lin Xiu menoleh ke belakang, karena Luo Yi bertanya kepadanya, "Lin Xiu, apakah kau sudah menyerap kristal core tingkat 8-nya? Kau sepertinya, setelah menyerap kristal core tingkat 8 itu sepenuhnya. Jika itu orang lain yang menyerapnya, setidaknya, membutuhkan waktu 2-3 hari,
tapi kau menyerapnya hanya dalam waktu 1 hari saja, dan sudah berhasil menyerap sepenuhnya. Mendengar itu, Lin Xiu pun menjadi percaya diri, dan berkata, tentu saja, kau pikir, siapa suamimu ini? Tapi, Luo Yi mengabaikan candaan dari Lin Xiu itu, dan memalingkan wajahnya, lalu berkata, baiklah, kalau kau telah berhasil menyerapnya, kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Karena hari ini adalah hari terakhir waktu tes murid baru, di Akademi Divine Sanctuary. Kemudian, mereka pergi meninggalkan pondok itu, dan di dalam perjalanan, Lin Xiu bertanya, Luo Yi, kenapa kau tidak memujiku setelah aku telah berhasil menyerapnya, dan aku sudah bekerja keras untuk itu? Luo Yi menjawab, diamlah, hentikan omong kosongmu itu. Lalu, setelah mereka berjalan cukup lama, akhirnya mereka pun sampai di suatu bangunan. Di dalam sana, terlihat Zhang Yin dan yang lainnya sedang dihadang oleh seseorang, yang menggunakan seragam dari Akademi Utara. Tentu saja, Lin Xiu terkejut melihatnya, dan berkata, Zhang Yin, kenapa kalian masih berada di sini, dan ada apa dengan situasi ini? Mendengar seseorang memanggilnya, Zhang Yin pun langsung menoleh ke belakang, dan setelah memastikan itu Lin Xiu, Zhang Yin pun langsung merasa senang melihatnya. Zhang Yin berkata, Saudara Lin, orang-orang dari Akademi Utara ini, ingin merampok kristal core milik kita. Lalu, Lin Xiu dan juga Luo Yi pun langsung berjalan menghampiri mereka, setelah Zhang Yin menjelaskan apa yang sedang terjadi di sana. Orang itu berkata, kau adalah ketua kelas 10 di Akademi Selatan, peringkat nomor 1 dalam daftar mahasiswa baru di menara kompetisi, Lin Xiu dan juga Luo Yi kan? Aku adalah Ouyang Hang dari kelas 1 Akademi Utara, dan dia adalah Tian Zixia, kami merupakan peringkat nomor 3 dan 4 di menara kompetisi akademi. Mendengar itu, Lin Xiu pun membayangkan peringkat di menara kompetisi, dan berkata, oh, aku ingat sekarang, kalian awalnya adalah peringkat daftar mahasiswa baru di menara kompetisi, posisi kedua dan ketiga kan, sebelum akhirnya aku menjadi peringkat pertama. Sekarang, posisi kalian berdua berada di bawah kakiku. Tentu saja, Ouyang Hang pun sangat kesal mendengarnya, setelah Lin Xiu merendahkan mereka berdua, karena posisinya telah dilewati olehnya. Ouyang Hang berkata, kau pikir, kau bisa berada di puncak daftar mahasiswa baru di menara kompetisi, itu hanya keberuntungan saja. Sekarang, ayo kita bertarung, dan buktikan siapa yang pantas disebut murid baru nomor 1. Jika aku menang, aku akan mengambil kristal core dari teman-temanmu, dan jika aku kalah, aku akan mengembalikannya. Lalu, Ouyang Hang mengeluarkan energi spiritual miliknya, dan kembali berkata, jika kau kalah, kalian semua harus menyerahkan kristal core milik kalian kepada kami. Cerita berlanjut, setelah Ouyang Hang menantang Lin Xiu bertarung, untuk memperebutkan kristal core yang telah diambil Ouyang Hang dari Zhang Yin dan yang lainnya, Lin Xiu pun menerima tantangan itu dan berkata, tidak peduli menang atau kalah, kalian tidak akan rugi sepeser pun, apa kau menganggapku bodoh? Begini saja, jika kalian kalah, maka, serahkan semua kristal core kalian kepada kami, itu baru taruhan yang adil. Jika kalian tidak menyerahkannya, maka, aku hanya memiliki pilihan membunuh dan merampok kalian. Ucap Lin Xiu, sambil mengeluarkan energi spiritual es miliknya, dan Luo Yi pun juga mengacungkan senjatanya. Kemudian, Ouyang Hang langsung menerjang ke arah mereka, sambil mengeluarkan energi spiritual miliknya, dan berkata, hanya mengandalkan kekuatanmu saja, kau pikir, kau bisa membunuhku, jangan bermimpi. Lalu, kedua tombak mereka pun beradu, dan terjadi ledakan energi spiritual di sana, akibat benturan kedua senjata mereka. Lin Xiu berkata, kau menggunakan tombak juga, selamat, kau berhasil menarik minatku. Sementara Lin Xiu dan Ouyang Hang bertarung, Tian Zixia langsung menghampiri Luo Yi, yang akan menjadi lawannya bertarung, dan berkata, aku mendengar kabar bahwa kau berasal dari kelas 1 ruangan 1 di Akademi Selatan, kenapa kau dengan sukarela pindah ke kelas 1 ruangan 10 Akademi Selatan, mungkinkah kau sebegitu inginnya bergaul dengan para sampah itu? Mendengar itu, Luo Yi pun langsung menerjang ke arah Tian Zixia, dan bersiap menyerangnya, lalu berkata, jika kau berniat memprovokasiku, kau hanya akan mati mengenaskan. Sementara itu, Ouyang Hang yang sedang bertarung melawan Lin Xiu, dirinya pun terpental, dan berhasil dipojokkan oleh Lin Xiu, lalu berkata, aku ingat sebelumnya,
Kau hanya berada di level seniman bela diri tingkat keempat, ketika kau menantang di menara kompetisi, tapi sekarang, kau memiliki kekuatan level seniman bela diri tingkat kelima. Sambil terus menyerangnya dengan serangan bertubi-tubi, Lin Xiu menjawab. Jadi bagaimana menurutmu, tingkat kecepatan naik level aku ini cepat atau tidak? Sampah-sampah seperti kalian ini, tidaklah sebanding jika berhadapan denganku. Tentu saja, perkataan Lin Xiu itu membuat Ouyang Hang menjadi sangat kesal, dan sambil menahan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Lin Xiu, dia berkata, "Dasar bocah sombong, apa kau cari mati?" Kemudian, Ouyang Hang mengeluarkan teknik seni bela diri emas miliknya, yang bernama Earth Shattering, untuk menyerang Lin Xiu yang sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Melihat itu, Lin Xiu pun langsung menangkis serangan yang dilancarkan oleh Ouyang Hang kepadanya, menggunakan teknik tombak hujan es yang baru saja dikuasainya, setelah menyerap kristal core tingkat 8 dari burung kristal es, dan ledakan energi spiritual yang besar pun terjadi di sana. Kemudian, tubuh Ouyang Hang pun langsung terpental jauh ke belakang, dan menghantam beberapa tembok yang berada di sana hingga hancur, setelah beradu kekuatan dengan Lin Xiu. Dan di tengah kepulan asap yang tebal yang ada di sana, Lin Xiu berkata, "Bahkan jika keduanya seniman bela diri tingkat 5, perbedaan kekuatan kita sangatlah jauh. Jadi, inikah kekuatanmu yang sebenarnya? Aku sudah memberi kesempatan kepadamu, tapi ternyata, kau tidak mampu untuk mengimbangiku." Ucap Lin Xiu, sambil menatap ke arah Ouyang Hang yang sedang terbaring di lantai. Lalu, Lin Xiu kembali melancarkan serangan teknik tombak hujan es miliknya, dan kembali berkata, "Baiklah, sekarang giliranku untuk menyerang balik." Melihat itu, tentu saja membuat Ouyang Hang sangat terkejut, karena Lin Xiu tidak memberi dirinya kesempatan untuk bangkit terlebih dahulu, dan langsung menyerang, saat dirinya masih terbaring di lantai. Dan dengan cepat, Ouyang Hang pun bangkit, untuk menangkis serangan yang dilancarkan oleh Lin Xiu, lalu berkata, "Aku tidak percaya, ternyata kau bisa mengeluarkan begitu banyak ayunan tombak, dalam waktu 1 detik saja." Akhirnya, karena serangan yang dilancarkan Lin Xiu sangat brutal, Ouyang Hang pun tidak bisa lagi menahan serangan bertubi-tubi dari Lin Xiu, dan terkena tusukan di bagian bahunya, dan membuat Ouyang Hang berteriak kesakitan dengan keras. Tentu saja, Ouyang Hang pun menjadi sangat marah, setelah terkena serangan Lin Xiu, dan berkata, "Sialan, dasar kau sampah dari kelas 10 Akademi Selatan, ternyata kau berani juga menusuk bahuku. Sudah cukup main-mainnya, aku akan segera mengirimmu untuk pergi ke neraka." Ucap Ouyang Hang, sambil mengeluarkan energi spiritual yang meluap-luap, keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian, Ouyang Hang kembali mengeluarkan teknik bela diri tingkat emas miliknya, yaitu Earth Shattering, dan dibalas oleh Lin Xiu, dengan teknik tombak hujan es, sehingga, kedua serangan mereka pun beradu, dan terjadi ledakan energi spiritual yang sangat besar di sana. Lalu, sambil menahan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Lin Xiu, Ouyang Hang berkata, "Dengan menggunakan teknik yang sama, jangan harap kau bisa melukaiku lagi, karena aku sudah bisa membaca alur serangan dari teknikmu itu." Dengan santai, Lin Xiu menjawab, "Baiklah, kali ini aku akan menggunakan teknik yang berbeda untuk melawanmu, jika kau merasa sangat yakin bahwa aku tidak bisa melukaimu lagi." Kemudian, Lin Xiu langsung mengeluarkan teknik tombak hujan es, yang dikombinasikan dengan teknik tombak bunga badai miliknya, untuk menyerang Ouyang Hang yang sesumbar bahwa Lin Xiu tidak bisa melukainya lagi. Melihat serangan yang dikeluarkan oleh Lin Xiu, Ouyang Hang pun terkejut, dan berkata di dalam hatinya, "Apa, dia bisa mengeluarkan kekuatan beratribut es? Seingatku, dia selalu menggunakan serangan beratribut api sebelumnya. Dari mana dia bisa mendapatkan kekuatan beratribut es, dengan kekuatan sebesar ini?" Lalu, Ouyang Hang memfokuskan energi spiritual miliknya di bagian kaki, agar tidak terpental oleh hentakan energi spiritual yang dikeluarkan oleh Lin Xiu, karena kakinya terkena serangan es, dan membuat kaki Ouyang Hang menjadi mati rasa. Dan Ouyang Hang pun bisa mempertahankan posisi tubuhnya, meskipun dia kesulitan untuk berdiri, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Kekuatan es yang sangat kuat sekali. Setelah terkena serangan tombaknya di kaki kananku, rasanya, kakiku seperti akan membeku." Kemudian, setelah melihat Ouyang Hang kesulitan untuk berdiri, Lin Xiu pun langsung melompat,
sambil mengeluarkan teknik tombak burung phoenix miliknya, dan berkata, "Bagaimana rasanya seranganku barusan? Sekarang, aku akan memberikanmu sensasi dari energi spiritual es dan api sekaligus." Melihat itu, tentu saja membuat Ouyang Hang menjadi panik, dan mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, lalu berkata di dalam hatinya, "Sialan, kaki kananku mati rasa karena membeku, aku tidak akan bisa menghindari serangannya sama sekali. Meskipun ini sangat beresiko, aku hanya bisa menggunakan teknik ini," ucap Ouyang Hang di dalam hati, sambil mengeluarkan teknik dinding pasir miliknya, untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh Lin Xiu. Kemudian, ledakan yang sangat besar pun terjadi di sana, setelah Ouyang Hang mengeluarkan teknik dinding pasir miliknya, untuk menahan serangan teknik tombak milik Lin Xiu. Lalu, Lin Xiu berkata, "Hehe, kau pikir, kau bisa menghindari apiku, dengan membungkus seluruh tubuhmu dengan pasir? Aku malah ingin menjadikanmu ayam panggang yang dimasak di dalam lumpur." Lalu, Ouyang Hang pun keluar dari dinding pasir yang melindungi dirinya, setelah Lin Xiu menghancurkan dinding pasir milik Ouyang Hang dengan begitu mudahnya. Kemudian, Ouyang Hang berkata, "Lin Xiu sialan, aku akan menghancurkanmu menjadi ribuan potong daging yang kecil, dan akan kujadikan sebagai makanan binatang." Setelah itu, Ouyang Hang pun menerjang ke arah Lin Xiu, dan melanjutkan perkataannya. "Teknik ini, awalnya akan kugunakan untuk menghadapi Zuo Qixing, yang merupakan kelas 1 Akademi Selatan, tapi aku akan menggunakannya, untuk menguji coba kepadamu terlebih dahulu." Lalu, Ouyang Hang mengeluarkan teknik rahasia miliknya, yang bernama tebasan penghancur Vajra, yang sebelumnya dipersiapkan Ouyang Hang untuk menghadapi Zuo Qixing, jika mereka berdua bertarung, dan Lin Xiu pun cukup terkejut, melihat Ouyang Hang masih memiliki kekuatan sebesar itu. Lin Xiu berkata di dalam hatinya, "Momentum ini, ternyata itu adalah teknik rahasia. Jika aku menggunakan skill judgment milikku, belum tentu juga aku bisa memantulkan serangannya kembali." Kemudian, Lin Xiu pun langsung melompat ke atas, dan melanjutkan perkataannya. "Aku hanya bisa menggunakan teknik ini, sekarang waktu yang tepat untuk mencoba seberapa kuatnya teknik ini." Setelah menyerap energi bunga lotus api dan kristal core tingkat 8, yang beratribut es. Setelah itu, Lin Xiu pun langsung bersiap, untuk menangkis serangan yang dilancarkan oleh Ouyang Hang kepadanya, menggunakan teknik baru miliknya, setelah berhasil menyerap energi bunga lotus api dan kristal core tingkat 8 yang beratribut es. Kemudian, Lin Xiu mengeluarkan teknik baru miliknya, yang bernama tombak galaksi 9 surga, untuk menghadapi serangan teknik rahasia milik Ouyang Hang, dan ledakan yang besar pun kembali terjadi di sana, setelah kedua serangan mereka beradu di udara. Lalu, setelah ledakan yang besar itu terjadi, Ouyang Hang pun langsung terpental jauh ke belakang, dan memuntahkan banyak darah dari mulutnya, dikarenakan kekuatan serangan Lin Xiu lebih kuat, daripada serangan teknik rahasia miliknya. Tapi, Lin Xiu juga terpental ke belakang, dan memuntahkan darah dari mulutnya, meskipun bisa mengungguli serangan yang dikeluarkan oleh Ouyang Hang, tetapi Lin Xiu belum menguasai sepenuhnya teknik tombak galaksi 9 surga, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kemudian, murid-murid dari Akademi Utara pun langsung berlari menghampiri Ouyang Hang yang terpental, dan menghantam lantai dengan keras, untuk menanyakan keadaannya. Mereka berkata, "Ketua kelas, apa kau baik-baik saja?" Lalu, Ouyang Hang pun bangkit, meskipun darah terus bercucuran dari mulutnya, dia menjawab, "Kalian tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja." Dan berkata di dalam hatinya, "Sialan, sebenarnya seberapa kuat orang ini, dia masih bisa menahan serangan teknik rahasia milikku." Kemudian, Ouyang Hang menoleh ke arah Luo Yi, yang sedang bertarung dengan Tian Zixia, dan pertarungan mereka pun berlangsung sengit. Tetapi, terlihat Tian Zixia berhasil dipojokkan oleh Luo Yi. Ouyang Hang kembali berkata di dalam hatinya, Tian Zixia ternyata bukanlah tandingan Luo Yi, kedua orang ini benar-benar orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Kemudian, Ouyang Hang berkata kepada teman-temannya, "Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku, kalian pergilah, dan bantu Tian Zixia untuk mengalahkan wanita itu terlebih dahulu." Teman-temannya menjawab, "Baiklah ketua kelas, kami akan segera pergi untuk membantu Tian Zixia mengalahkannya." Lalu, mereka pun langsung berlari menuju ke tempat Luo Yi berada, untuk membantu Tian Zixia yang kewalahan menghadapi Luo Yi.
Dan Luo Yi pun langsung meningkatkan kewaspadaannya, setelah melihat mereka yang berlari dengan cepat ke arahnya. Tentu saja, Zhang Yin dan yang lainnya tidak tinggal diam, melihat mereka akan mengeroyok Luo Yi, dan langsung memasang badan, lalu berkata, "Dasar memalukan, kalian mau mengeroyok seorang wanita, tapi kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi." Meskipun Zhang Yin menghadang mereka, tetapi, mereka tidak menghentikan langkahnya, dan tetap menerjang ke arah Zhang Yin dan yang lainnya, sambil berkata, "Dasar sampah-sampah dari kelas 10 Akademi Selatan, sekarang saatnya kalian untuk mati." Zhang Yin menjawab, "Jangan banyak bacot, aku akan melawan kalian semua." Kembali lagi ke pertarungan Lin Xiu, di mana Ouyang Hang sudah kembali bangkit, dan mengeluarkan energi spiritual miliknya untuk melanjutkan pertarungan, lalu berkata, "Jangan pedulikan mereka, pertarungan kita masih belum berakhir. Akan kutunjukkan kepadamu, bahkan jika tanpa senjata sekalipun, sampah sepertimu bukanlah tandinganku." Kemudian, Ouyang Hang langsung menerjang ke arah Lin Xiu, sambil mengeluarkan teknik seni bela diri tingkat emas miliknya, yang bernama teknik pukulan batu pasir. Melihat itu, tentu saja Lin Xiu tidak tinggal diam, dan langsung mengeluarkan teknik silver elektrik miliknya, lalu berkata, "Jangan berpikir bahwa kau satu-satunya yang tahu teknik seni bela diri tinju, karena aku juga memilikinya." Kemudian, mereka kembali melancarkan serangan masing-masing, sehingga, di saat pukulan mereka berdua beradu, kembali terjadi ledakan energi spiritual yang besar di sana. Dan terlihat tangan Ouyang Hang yang menghitam, karena dilapisi oleh pasir, saat mengeluarkan teknik bela diri emas pukulan batu pasir miliknya. Lalu, Ouyang Hang pun langsung terpental ke belakang, dan jari-jari tangannya pun patah, setelah beradu pukulan dengan Lin Xiu, yang hanya menggunakan seni bela diri tingkat silver, sedangkan Ouyang Hang mengeluarkan teknik seni bela diri tingkat emas, tapi tetap saja kalah, dan berteriak menjerit kesakitan dengan sangat keras. Dan tubuh Ouyang Hang pun terpental tinggi ke atas, sambil menahan rasa sakit yang teramat sangat, setelah jari-jari tangannya patah, setelah beradu pukulan dengan Lin Xiu. Kemudian, tubuh Ouyang Hang pun jatuh menghantam lantai dengan keras, sementara di sekelilingnya tercipta kepulan asap yang sangat tebal, diakibatkan kekuatan mereka berdua yang sebelumnya beradu. Sementara itu di tempat lain, Luo Yi pun berhasil mengungguli Tian Zixia, dan menghunuskan pedang miliknya, yang membuat Tian Zixia tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Cerita berlanjut. Setelah melewati pertarungan yang cukup sengit, Luo Yi akhirnya bisa memenangkan pertarungannya, dan mengacungkan pedangnya ke leher Tian Zizen, sehingga, dia mengakui kekalahannya, dan dengan tubuh yang gemetar ketakutan, dia berkata, "Luo Yi, jangan bunuh aku menyerah, aku mengakui kekalahanku." Kemudian, Lin Xiu datang menghampiri mereka, setelah berhasil menumbangkan Ouyang Hang, dan berkata, "Sepertinya, semua orang dari Akademi Utara sudah kita kalahkan." Lalu, Ouyang Hang pun dibantu berdiri oleh teman-temannya, dan berkata, "Sebagai ketua kelas 1 dari Akademi Utara, aku Ouyang Hang mengakui kekalahan kami." Mendengar itu, Lin Xiu pun langsung menagih janji mereka sebelum bertarung, dan berkata, "Jika kau bersedia bertaruh, kau juga harus siap menerima kekalahan. Jadi sekarang, serahkan semua kristal core milik kalian kepadaku." Tapi, Ouyang Hang menolak permintaan dari Lin Xiu kepadanya, dan dengan nada yang tinggi, dia berkata, "Itu tidak mungkin, kami hanya bisa memberikan sepertiga dari jumlah kristal core milik kami kepadamu." Mendengar itu, Lin Xiu kembali berkata, sambil menatap Ouyang Hang dengan tatapan yang dingin, "Kalau begitu, maka, aku akan membunuh kalian semua, dan mengambil sendiri semua kristal core yang ada di tas kalian." Tapi, Ouyang Hang tetap teguh dengan pendiriannya, dan menjawab, "Kami hanya bisa memberikan sepertiga untuk kalian, kalau tidak, meskipun nyawa kami taruhannya, kami akan bertarung melawan kalian sampai akhir. Mungkin kau dan Luo Yi akan baik-baik saja, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Jika terjadi pertarungan sampai akhir, beberapa dari mereka pasti akan mati." Kemudian, tiba-tiba suasana di sana menjadi hening, setelah Ouyang Hang bersikeras tidak akan memberikan semua kristal miliknya, dan hanya akan memberikan sepertiga saja kepada Lin Xiu. Lalu, setelah Lin Xiu memikirkannya baik-baik, bahwa perkataan Ouyang Hang ada benarnya juga. Karena bisa saja, salah satu dari temannya yang lebih lemah dari dirinya dan Luo Yi akan terbunuh,
jika melakukan pertarungan sampai mati dengan mereka. Lin Xiu berkata, "Baiklah, aku akan menerima tawaranmu itu, berikan sepertiga kristal core milik kalian kepadaku." Lalu berkata di dalam hatinya, orang-orang ini cukup kuat, jika benar-benar mereka bertarung mati-matian, Zhang Yin dan yang lainnya pasti akan menderita banyak kerugian. Kemudian, Tian Zizhen melemparkan tas yang berisikan sepertiga kristal core milik mereka, dan berkata, "Ambillah, di dalamnya ada sepertiga kristal core milik kami, dan bisakah kami pergi sekarang dari sini?" Lalu, setelah memeriksa bahwa benar di dalamnya berisikan sepertiga kristal core milik mereka, Lin Xiu menjawab, "Yah, kalian semua boleh pergi dari sini sekarang." Dan mereka pun pergi dari sana, sambil memapah Ouyang Hang yang mengalami luka cukup parah, setelah dikalahkan oleh Lin Xiu. Kemudian, setelah mereka semua pergi cukup jauh, Lin Xiu pun langsung tumbang, dan memuntahkan banyak darah dari mulutnya, karena dia juga mengalami luka dalam, saat beradu serangan dengan Ouyang Hang, dan berkata di dalam hatinya, "Ouyang Hang memang sangat kuat, seperti yang diharapkan dari seorang seniman bela diri puncak tingkat 5. Melihat itu, Zhang Yin pun langsung menghampiri Lin Xiu, dan bertanya, "Saudara Lin Xiu, apa kau tidak apa-apa?" Lei Lei menambahkan, "Ketua kelas, kau memuntahkan banyak darah, apa kau baik-baik saja?" Lin Xiu menjawab, "Kalian berdua tidak perlu khawatir, aku tidak apa-apa, aku cuma sedikit terluka saja." Kemudian, Lin Xiu mengajak mereka semua untuk kembali ke pesawat Akademi Divine Sanctuary, dan kembali berkata, "Baiklah semuanya, ayo kita segera kembali juga." Sesampainya di pesawat Akademi Divine Sanctuary, para guru mengumumkan pencapaian yang dicapai oleh para murid baru, dan berkata, "Kelas 1 Akademi Utara telah mendapatkan 208 kristal tingkat 5, dan 10 kristal tingkat 6, total skornya sebesar 258 poin. Lalu, Tian Zizhen berkata, "Kalian bawalah ketua kelas ke kabin perawatan medis, biarkan aku saja yang akan menjaga di sini." Melihat itu, Zuo Qixing yang baru datang ke sana, sambil membawa beberapa kantong besar, dia malah mengolok-ngolok mereka, dan berkata, "Hoho, Ouyang Hang benar-benar dihajar separah itu, Tian Zizhen, sepertinya kalian menghadapi musuh yang kuat ya." Kemudian, Zuo Qixing melemparkan kantong yang dibawanya untuk dilakukan penghitungan, dan kembali berkata, "Kalian hanya mendapatkan 258 poin, hasilnya tidak begitu bagus ya." Lalu, sang guru pun mulai menghitung kristal core milik Zuo Qixing, dan berkata, "Kelas 1 Akademi Selatan telah mendapatkan 220 kristal tingkat 5, dan 12 kristal tingkat 6, total skor mereka sebesar 280 poin." Mendengar itu, Zuo Qixing jadi semakin sombong, dan berkata, "Maaf, di kompetisi murid baru kali ini, peringkat pertama adalah milik kelas 1 Akademi Selatan kami." Tentu saja, Tian Zizhen merasa kesal dengan hasil itu, dan berkata di dalam hatinya, "Sialan, jika bukan karena kami memberikan sepertiga kristal core kepada Lin Xiu dan yang lainnya, sekarang kami pasti akan menjadi peringkat pertama." Kemudian, Tian Zizhen pun menoleh ke arah pintu masuk, di mana dia melihat kelompok Lin Xiu baru tiba ke sana, sambil membawa beberapa kantong kristal core yang cukup besar. Lalu, setelah Lin Xiu tiba di sana, Tian Zizhen pun berkata, "Zuo Qixing, kau jangan merasa senang terlalu dini, karena kalian belum tentu menjadi peringkat yang pertama, sebelum kelompok lain menghitung jumlah kristal core milik mereka." Kemudian, sambil tersenyum sinis ke arah Lin Xiu, Zuo Qixing menjawab, "Oh, benarkah, kau tidak berpikir bahwa, sampah dari kelas 10 Akademi Selatan ini, bisa mendapatkan lebih banyak kristal core daripada milik kami kan?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Orang-orang ini merampas kristal core tingkat 8 itu dariku, jika dihitung, mereka pasti bisa menang. Tapi orang bodoh mana, yang mau menyerahkan kristal core tingkat 8 kepada akademi?" Lalu, Lin Xiu pun langsung mengeluarkan semua kristal core yang ada di kantong miliknya, dan membuat Zuo Qixing dan juga guru yang menghitungnya terkejut, karena jumlah kristal core yang ada di dalam kantong Lin Xiu ternyata sangatlah banyak. Kemudian, setelah menghitung semuanya, sang guru pun terkejut, karena kelompok Lin Xiu mendapatkan total skor 280 poin, dan berkata, "Apakah mereka benar-benar mendapatkan kristal core sebanyak ini? Bukankah mereka dari kelas 10 Akademi Selatan, yang katanya,
mereka adalah kelas yang memiliki kekuatan terlemah di sana. Kelihatannya, terasa seperti jumlah kristal mereka lebih banyak daripada yang dimiliki oleh kelas 1 Akademi Selatan. Kemudian, sang guru pun mengumumkan peringkat Akademi Murid baru tahun ini, di mana kelas 1 dari Akademi Selatan mendapatkan skor 280 poin menduduki peringkat pertama. Lalu kelas 10 Akademi Selatan skor 280 poin juga berada di posisi pertama, dan kelas 1 Akademi Utara skor 258 poin, berada di posisi ketiga. Total kristal core kelas 10 Akademi Selatan telah mendapatkan 205 kristal tingkat 5, dan 15 kristal tingkat 6, total skor sebesar 280 poin. Mendengar itu, tentu saja membuat Zuo Qixing sangat terkejut, dan berkata, mereka mendapatkan 280 poin dengan kekuatan mereka yang sebatas itu, bagaimana mungkin mereka membunuh makhluk berevolusi sebanyak ini? Mereka pasti hanya tidak sengaja menemukan kristal core-nya di jalan, skor ini tidak layak untuk dihitung. Dan Tian Zizhen pun langsung membalas olok-olokan dari Zuo Qixing sebelumnya, lalu berkata, oh, kalau begitu, cobalah kalian juga cari satu kristal core yang ada di jalan. Kemudian, Zuo Qixing menghampiri guru yang menghitung perolehan poin skor, dan berkata, Guru, sekarang ada dua kelompok peringkat pertama, bagaimana seharusnya hadiah utamanya akan dibagi? Lalu berkata di dalam hatinya, sialan, hadiah untuk tempat pertama dalam acara penerimaan murid baru kali ini sangatlah bagus, seharusnya itu adalah milikku. Dasar kelas 10 sampah sialan, mereka selalu saja membuatku kesal. Kemudian, sang guru pun berpikir sejenak, karena belum pernah terjadi kejadian yang sama sebelumnya, di mana ada dua peringkat pertama dalam kompetisi murid baru, dan berkata, kasus dua peringkat pertama ini belum pernah terjadi selama bertahun-tahun ini, jadi, aku harus berkonsultasi dengan kepala akademi terlebih dahulu. Mendengar itu, Zuo Qixing pun kembali merasa kesal, dan berkata di dalam hatinya, kelompok Lin Xiu tidak menyerahkan kristal core tingkat 8 milik mereka, tapi skornya mereka sama dengan milik kami, bagaimana bisa jadi seperti ini? Kemudian, Zuo Qixing yang masih merasa kesal melihat ke arah kelompok Lin Xiu, yang sedang merayakan posisi pertama yang telah diraihnya, dan Zuo Qixing pun kembali berkata di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, di mana kristal core tingkat 8 milik mereka itu sebenarnya adalah milikku, aku pasti akan mengambilnya kembali dari mereka. Sementara Lin Xiu, dia berbeda dengan teman-temannya yang bergembira, dan menghela nafas panjang, lalu berkata di dalam hatinya. Sialan, ternyata hasilnya peringkat pertama bersama mereka, kalau tahu akan begini, aku tidak akan menyerap kristal core sebanyak itu dalam perjalanan pulang. Kemudian, pesawat mereka pun sampai di Akademi Divine Sanctuary, setelah berkompetisi di reruntuhan G17 selama seminggu, dalam rangka kompetisi murid baru tahun ini. Lalu, Lin Xiu dan teman-temannya pun turun dengan bangga dari pesawat, karena mereka menempati peringkat pertama, bersama kelompok Zuo Qixing dalam kompetisi murid baru tahun ini, dan dari total 100 murid yang berkompetisi di reruntuhan G17, hanya tinggal 60 murid saja yang berhasil kembali dengan selamat, dan tingkat kematian pada tahun ini mencapai 40%. Tentu saja, Nan Zhenjun dan murid lain dari kelas 10 pun sangat senang, melihat kelompok Lin Xiu berhasil kembali dengan selamat, tanpa kehilangan satu orang pun, dan berkata, bagus sekali, kalian semua telah kembali dengan selamat. Murid dari kelas 10 juga berkata, ketua kelas dan yang lainnya sudah kembali. Ini bagus sekali, aku sangat khawatir dengan keadaan mereka. Temannya menambahkan, kan sudah kubilang, selama yang memimpin adalah ketua kelas, pasti tidak akan ada masalah apapun. Kemudian, setelah Lin Xiu dan yang lainnya menghampiri mereka, Nan Zhenjun kembali berkata, reruntuhan G17 sangat berbahaya, sulit untuk membunuh makhluk berevolusi tingkat 5, dan mendapatkan kristal core darinya. Hasil kompetisi tidak masalah bagiku, yang penting adalah, kalau kalian semua bisa kembali hidup-hidup ke sini. Kali ini, kelas kita tampil cukup baik di hutan hijau Emerald, dan berhasil mendapatkan peringkat ke-16, jadi semua siswa di kelas 10, akan mendapatkan hadiah 10.000 poin. Tapi, Lin Xiu merasa kecewa, karena Nan Zhenjun meragukan kemampuan mereka, dan berkata, Guru, apakah di pikiranmu kekuatan kami selema itu? Kau bahkan tidak menanyakan tentang hasil yang telah kami dapatkan, dalam kompetisi murid baru tahun ini.
Mendengar itu, Nan Zhenjun pun merasa kalau kelompok Lin Xiu tidak berada di peringkat terbawah, dibandingkan dengan kelas lainnya, dan bertanya, "Oh, jadi peringkat berapa yang kalian dapatkan? Apakah kalian berhasil mencapai peringkat ke-10, atau posisi di 15 besar?" Lin Xiu pun langsung tersenyum dengan penuh percaya diri, dan menjawab, Tidak, Guru, cobalah kau tebak lagi dengan benar." Kemudian, karena Lin Xiu malah bertele-tele, dan tidak menjawabnya secara langsung, membuat Nan Zhenjun semakin penasaran, dan kembali berkata, "Tidak mungkin, apakah kalian benar-benar masuk dalam peringkat 10 besar kan?" Lalu, Lin Xiu menjawabnya dengan suara yang sangat lantang, dan berkata, "Kami berada di peringkat pertama, total skor yang kami dapatkan adalah, sebesar 280 poin. Tentu saja, Nan Zhenjun dan murid-murid dari kelas 10 pun sangat terkejut mendengarnya, karena kelompok Lin Xiu yang merupakan kelompok dari kelas 10, bisa mengumpulkan total 280 poin, dan berada di peringkat pertama. Mereka berkata, "Apa katamu, kau tidak sedang bercandakan, bahwa kalian telah mengumpulkan 280 poin, dan menduduki peringkat pertama?" Kemudian, Nan Zhenjun pun langsung memeluk Lin Xiu. Sementara murid kelas 10 lainnya, mereka merayakan diraihnya peringkat pertama di Akademi Murid Baru tahun ini, dan Nan Zhenjun pun berkata, "Hasil ini kemungkinan akan dicatat dalam sejarah Akademi Divine Sanctuary, di mana kelas 10 mendapatkan posisi peringkat pertama, dalam kompetisi murid baru." Kemudian, Lin Xiu pun menyampaikan sedikit berita buruk, dan berkata, "Tapi sayangnya, peringkat pertama kita disandingkan dengan kelas 1 Akademi Selatan sialan itu, ternyata skor mereka sama dengan yang telah kita kumpulkan." Tapi, Nan Zhenjun tidak peduli dengan itu semua, dan mereka tetap merayakan keberhasilan kelompok Lin Xiu, lalu berkata, "Haha, peringkat pertama yang disandingkan dengan kelompok lain, juga tetaplah masih dihitung peringkat pertama." Lalu, mereka pun menghadiri pidato dari Kepala Akademi Divine Sanctuary, yang berkata, "Hasil perjalanan ke Hutan Hijau Emerald adalah, peringkat pertama ditempati oleh kelas 1 Akademi Utara, masing-masing orang akan diberi hadiah sebesar 50.000 poin, dan kartu teknik seni bela diri emas. Peringkat kedua ditempati kelas 1 Akademi Selatan, masing-masing orang akan diberi hadiah 40.000 poin, dan kartu seni bela diri tingkat emas." Dan Kepala Akademi pun, membacakan peringkat yang lainnya satu persatu sampai selesai. Kemudian, setelah para murid mendengar bahwa kelas 10 Akademi Selatan menduduki peringkat ke-16 di ekspedisi Hutan Hijau Emerald, dan masing-masing orang akan diberikan hadiah sebesar 10.000 poin, mereka pun bertanya-tanya, dan berkata, "Kelas 10 Akademi Selatan kali ini tidak berada di posisi terbawah, bukankah mereka seharusnya adalah murid yang paling lemah?" Temannya menjawab, "Aku dengar, hasil ekspedisi mereka di reruntuhan G17 jauh lebih baik, dibandingkan perwakilan mereka yang melakukan ekspedisi di Hutan Hijau Emerald." Lalu, Kepala Akademi melanjutkan membacakan peringkat dari ekspedisi reruntuhan G17, dan berkata, "Selanjutnya, aku akan umumkan hasil ekspedisi di reruntuhan G17. Sepertinya, kompetisi tahun ini menarik. Di acara murid baru orientasi tahun ini, tampaknya ada banyak bakat yang luar biasa. Baiklah, peringkat pertama ditempati kelas 1 Akademi Selatan, dan kelas 10 Akademi Selatan. Keduanya mendapatkan total skor 280 poin, dan berada di posisi pertama bersama-sama." Mendengar itu, murid-murid dari kelas 10 pun langsung bersorak untuk merayakannya, dan berkata, "Yosh, kita berhasil menduduki peringkat pertama, itu semua berkat ketua kelas, dan perjuangan teman-teman yang lain." Tentu saja, para murid yang lain pun sangat terkejut mendengar pengumuman itu, karena kelas 10 dari Akademi Selatan menempati posisi pertama, dan berkata, "Bagaimana mungkin kelas 10 Akademi Selatan bisa menjadi peringkat pertama? Tidak aneh jika mereka mendapatkan peringkat ke-16 dalam ekspedisi di Hutan Hijau Emerald, tapi di reruntuhan G17 yang paling berbahaya, justru mereka bisa mendapatkan peringkat pertama." Temannya menambahkan, total skor mereka 280 poin, berapa banyak makhluk evolusi tingkat 5 yang harus dibunuh, dan sejak kapan makhluk evolusi tingkat 5 menjadi selemah ini? Kemudian, Kepala Akademi berkata kepada rekannya, "Sebenarnya, kita hanya menyiapkan satu hadiah untuk posisi peringkat pertama,
Tapi sekarang muncul dua peringkat pertama bersamaan, bagaimana cara kita memberikan hadiahnya kepada mereka? Aduh, kenapa tiba-tiba saja kepalaku merasa pusing memikirkannya. Lalu, Zuo Qixing maju ke depan, dan berkata, Kepala Akademi, namaku Zuo Qixing, Ketua Kelas dari Kelas 1 Akademi Selatan. Aku mengajukan diri untuk bertarung dengan Lin Xiu, yang merupakan Ketua Kelas 10 dari Akademi Selatan, dan hanya pemenang dari pertarungan kami nanti, yang berhak menjadi peringkat pertama yang sebenarnya, dalam kompetisi murid baru tahun ini. Mendengar itu, murid-murid lain pun langsung bersorak untuk mendukung tindakan yang dilakukan Zuo Qixing, dan berkata, Itu benar, aku mendukung duel di antara mereka, kalau tidak, siapa yang tahu jika ada kelas yang memainkan trik kotor tertentu, dalam mendapatkan kristal core-nya. Temannya menambahkan, benar, aku mendukung ketua kelas kami, karena hasil dari kelas 10 Akademi Selatan terlalu meragukan. Dan satu persatu dari mereka pun mengatakan hal yang sama, mereka mendukung duel antara Zuo Qixing melawan Lin Xiu. Mendengar provokasi dari pihak kelas 1, tentu saja, Lin Xiu pun tidak merasa takut sedikit pun, dan berkata, Jika kau ingin bertarung, maka, aku juga akan bertarung melawanmu, tapi aku takut, kau tidak akan bisa mengalahkanku nantinya, dan hanya akan membuatmu malu. Teman-temannya menambahkan, Ketua kelas, hajar dia, kelas 1 Akademi Selatan terlalu banyak meremehkan orang lain, berikan sedikit pelajaran kepada mereka. Ketua kelas, kami akan selalu mendukungmu, ucap murid lainnya, yang mendukung penuh Lin Xiu. Kemudian, Lin Xiu dan juga Zuo Qixing pun naik ke atas arena pertandingan, dan saling berhadapan. Sementara ketua akademi yang melihat mereka dari kejauhan, dia berkata di dalam hatinya, Menarik, duel antara kelas 1 dan kelas 10, ini adalah pertama kalinya, sejak berdirinya Akademi Divine Sanctuary ini. Lalu, sebelum pertarungan antara mereka berdua dimulai, kepala akademi pun bertanya kepada wali kelas masing-masing, dan berkata, Sebelum mereka bertarung, aku ingin bertanya apa pendapat kalian. Wali kelas 1 menjawab, Aku tidak keberatan, dengan pertarungan itu. Sementara Nan Zhenjun, dia hanya diam saja, dan tidak menjawab, karena dirinya tidak mengetahui bahwa, Lin Xiu sudah banyak berkembang selama berada di reruntuhan G17. Wali kelas 1 kembali berkata, Kenapa kau hanya diam saja? Apakah guru Nan takut kalau muridmu itu akan kalah? Jangan khawatir, aku akan memberitahu Zuo Qixing agar tidak terlalu kasar, dan jangan sampai dia menghajar anak bernama Lin Xiu itu sampai cacat. Mendengar Lin Xiu diremehkan olehnya, Nan Zhenjun pun hanya tersenyum, lalu menjawab, Kalau Lin Xiu merasa tidak masalah dengan pertarungan itu, aku sebagai gurunya tidak akan ikut campur, dengan keputusannya itu. Berbeda halnya denganmu, aku akan menyuruh Lin Xiu untuk menghajarnya habis-habisan, dan menginjak-injak harga diri orang yang disebut jenius kelas 1 Akademi Selatan itu, di bawah kakinya. Tapi, di saat mereka berdua akan segera bertarung, ceritanya malah bersambung.